warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Kurnia Anggraini. Saya berasal dari Universitas Terbuka Prodi PG PAUD di semester 9. Di video kali ini saya akan melakukan wawancara dengan pendidik RA Nizamiyah yang bernama Bu Dwi. Bu Dwi, apakah berkenan saya mewawancarai Bu Dwi? Ya, saya berkenan. Saya mohon izin untuk mengajukan beberapa pertanyaan untuk Bu Dwi. Apakah boleh saya memberikan beberapa pertanyaan? Ya, silakan. Terima kasih Bu. Selamat siang Bu Dwi. Selamat siang dunia. Usia berapa saja anak-anak yang berada dalam RA atau TK yang Ibu asuh? 5-6 tahun. Baik. Apa perbedaan atau keistimewaan program di TK Bu Dwi yang Ibu asuh dibandingkan TK yang lainnya? Apa ya? Kira-kira kita lebih mementingkan tentang kalistung, cara membaca dan berhitung. Oh baik, kalistung ya Bu. Apakah di usia 4-5 tahun ini Bu, Ibu sudah mengharuskan anak-anak belajar kalistung? Apakah ini tidak bertentangan dengan hakikat TK, yaitu tempat anak bermain? Bagaimana cara Ibu mengajarkannya kepada anak-anak? Oke, di sini kita tetap menerapkan sistem belajar yang menyenangkan. Artinya kita juga sambil belajar membaca dan menulis tersebut, kita tetap terapkan sistem bermain yang menyenangkan. Jadi anak tidak merasa bahwa dirinya sedang belajar, namun dengan cara bermain. Tapi dengan itu ilmu kita masukkan. Baik, berarti bermain sambil belajar gitu ya Bu? Iya. Oh baik. Kemudian apakah semua kegiatan ini Ibu yang merancang? Iya, betul. Bagaimana cara penyusunan rencana kegiatan tersebut Bu? Dari sini kita membuat program dari sekolah dulu, dari program sekolah, kemudian kita kembangkan lagi secara mandiri sebagai pendidik. Dan apakah Ibu juga menggunakan menu generik yang dikeluarkan oleh Departemen PAUD? Ya, tentu saja itu sebagai pedoman kita untuk pembelajaran tentang dasar-dasar membaca dan menulis. Itu berarti sebagai acuan Ibu ya? Ya, tentu, benar. Jadi selain menu generik tersebut, Ibu juga menggunakan referensi lainnya apa tidak? Ya, saya di sini menggunakan sistem pelatihan. Jika guru TK kan biasanya sering melaksanakan pelatihan-pelatihan tersebut, kemudian dari hasil pelatihan tersebut kita buat di sekolah sistemnya seperti ini, dari pelatihan dapat seperti ini. Oh baik. Boleh saya lihat bahan-bahan pelatihannya Bu, sekalian formulir rencana pengembangan kegiatan anak? Boleh, silakan nanti saya antar ke ruang kepala sekolah. Baik, nanti ya Bu, saya mau lihat. Nah, ini ada kaitannya dengan pengembangan kemampuan membaca dan menulis tadi atau kalistung. Dasar dari kemampuan tersebut Anda adalah mendengar dan bercakap-cakap maupun berhitung. Karena kedua kegiatan ini akan memungkinkan anak menambah kosakata atau menambah pengetahuan angka. Mereka perlukan nanti untuk memahami bacaan dan mengarang tulisan. Lalu apa hubungannya dengan mainan anak-anak tadi? Oke, dari sini melalui kosakata dan mainan anak, kita kan dapat dengan cara bermain, kita dapat memasukkan sistem kata-kata di dalam sistem permainan tersebut. Jadi di situ anak bisa bermain serta belajar. Seperti itu. Oh, ternyata itu alasannya. Lalu mengapa Ibu memandu anak-anak dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan pada saat anak menceritakan mainannya? Maksud saya pas bermain maupun saat memegang mainan saat pembelajaran. Oke, di situ kan ada panduan. Dari situ anak kita pandu seperti ini, seperti ini, seperti ini untuk melatih kegiatan motoriknya. Setelah itu anak sudah bisa bermain, dalam artian nanti anak akan merespon otaknya untuk bisa melaksanakan atau mengerjakan sendiri. Benar juga ya Bu. Lalu apakah Ibu tidak takut mainan anak tertukar dengan mainan yang ada di TK atau tertukar dengan kelompok yang lain? Oke, mungkin dengan cara kita sebelumnya membuat sebuah aturan kepada anak bahwa ini mainannya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nanti jadi anak tahu kalau ini miliknya ini. Jadi nanti anak setelah bermain mengembalikan ke tempat. Diajarkan untuk mengelompokkan lagi main atau mengembalikan
tempat semula. Iya, seperti itu. Oh, baik. Selain melalui menceritakan mainan kesayangannya, cara apa lagi yang Ibu gunakan untuk mengembangkan kemampuan membaca atau menulis maupun berhitung? Mungkin dengan cara apa ya, membuat permainan juga bisa, terus menceritakan apa yang permainan yang dia sukai tersebut, kenapa dia suka mainan tersebut seperti itu. Oh, ya, sebagian merupakan karya anak sendiri dan sebagian kami yang membuatnya. Berarti Bu Dwi melakukan itu ya, melalui bermain untuk menunjang calistung tadi. Iya, seperti itu yang kita buat untuk merespon anak dengan cara bermain dan belajar. Wah, tanpa terasa kita sudah mengobrol banyak sama Bu Dwi. Terima kasih atas jawaban-jawaban yang sangat mengesankan. Ya, terima kasih, semoga bermanfaat untuk saya juga. Terima kasih ya Bu Dwi. Iya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya sekarang bersama Kepala Sekolah di RA Nizomia yang bernama Bu Ul. Saya kalau memanggil adalah Bu Ul. Bu Ul, saya mohon izin untuk memberikan beberapa pertanyaan. Apakah Bu Ul berkenan? Ya, Baik, terima kasih. Begini Bu, kalau boleh saya tahu apa visi misi yang Ibu berikan kepada anak-anak di RA Nizomia ini? Untuk anak-anak di era ini, kita misinya adalah untuk menjadikan anak supaya menjadi anak yang berpendidikan dan berakhlak karimah. Untuk tujuan untuk menciptakan visi misi itu agar terwujud, program apa yang Bu terapkan di RA ini? Terkait dengan untuk menciptakan anak berakhlak karimah, ya kita kenalkan dengan banyak ilmu agama. Tentunya itu setelah membiasakan anak untuk belajar itu menghafal surat pendek, hadis Nabi, saya katakan dan saya biasakan setiap hari dengan anak itu. Berarti lebih menonjolkan ke kegiatan keagamaan. Baik. Siapa yang merancang program tersebut, Bu? Ya kita dengan guru-guru, sama guru-guru semua itu. Nanti itu juga dia tunjukkan pada orang muda setelah sebelum kita setelah musyawarah dan dengan yayasan juga. Terus waktu hari pertama masuk itu kita undang wali murid dan kita tunjukkan keunggulan program kita di sekolah ini. Baik. Apakah Ibu juga menggunakan panduan seperti kayak di Departemen PAUD untuk menunjang kegiatan tersebut di RA Nizomia? Tentu ada panduan dari kita kan juga sebagian kan pelajaran kita juga dari panduan dari guru, jadi kita masukkan guru dan kita tambahi apa yang untuk pelajaran lokal di sekolah, jadi yang nggak ada di guru dan kita tambahi untuk menjaga dan menyesuaikan dengan lingkungan kita. Ada berapa jumlah pendidik di RA Nizomia ini, Bu? Alhamdulillah sampai sekarang ini di RA kita ada 7 dengan saya, satu kepala sekolah dan satu operator kita usaha dan yang 5 itu sebagai pendidik yang bantu kami di sekolah. Kalau boleh saya tahu model pembelajaran bagaimana yang diterapkan di RA Nizomia ini? Model kelompok kah atau sentra? Di RA kita ini kita kelompokkan, jadi kelompok A dan kelompok B itu kita kelompokkan untuk pelajaran biar kita bikin pasikan dan kelompok A. Jadi kita berubah-ubah setiap berapa hari kita berubah. Sekarang di kelompok kita buka catatan berarti kelompok A. Untuk pasikan nanti kita sama-sama berubah di. Terima kasih. Tadi saya telah berbicara dengan salah satu pendidik di RA Nizomia bahwa di RA ini juga menerapkan atau memfokuskan calistung, atau benar Bu? Memang benar, karena di lingkungan kita ini kalau kita masuk di SD itu sudah dites gitu, jadi kita kenalkan, tapi itu sebagai pembiasaan juga sih. Jadi pertama untuk mengenal lambang, tapi juga kita itu ya kita fokuskan untuk pembiasaan anak-anak. Jadi anak-anak setelah masuk keluar dari sini insya Allah bisa gitu, karena di SD itu sudah pakai tes gitu untuk kita menyesuaikan dengan lingkungan.
Saya kira sudah cukup informasi yang saya terima. Terima kasih Bu atas diskusinya. Mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.